Shalom saudaraku yang terkasih. Mari hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana hari ini Tuhan akan mengubah paradigma kita untuk kita semakin memahami tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup setiap kita. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu bukan tanpa alasan, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar atas kita, maka Dia rela menanggung semuanya demi kita orang-orang yang dikasihi-Nya. Terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kami berada di dalam kegelapan, tapi karena cintamu yang besar, Engkau mengangkat kami, Engkau pindahkan kami dari gelap kepada terangmu yang ajaib. Kami tahu bahwa itu bukan tanpa harga bayar yang harus Engkau bayar, tapi semua itu Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berbicara Engkau bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu besar cinta Tuhan kepada kita, sehingga Dia rela melakukan apa saja demi untuk membebaskan kita dari tawanan yang selama ini membelenggu setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, di sana dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara pasti pernah mendengar istilah penanggung. Ya, apalagi kalau kita berbicara dalam dunia asuransi, ya, insurance, maka di sana kita akan menemukan istilah ini, ya, tertanggung, ya, pihak tertanggung. Dan saudara, tertanggung dan penanggung ini dua hal yang saling berkaitan. Ada orang yang menjadi penanggung dan ada orang sebagai orang yang tertanggung, saudara. Nah, Yesus Kristus, Dia memposisikan dirinya sebagai penanggung. Apa yang ditanggung? Yang ditanggung oleh Yesus adalah dosa manusia. Sekali lagi, Yesus menjadi penanggung dosa manusia. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Gambar diri Allah di dalam manusia menjadi rusak. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan dan harusnya manusia mengalami kebinasaan. Tetapi karena cintanya Tuhan kepada manusia, maka Tuhan mau rela untuk menjadi penanggung dosa manusia. Sesuatu yang sangat tidak enak menjadi seorang penanggung. Kita bayangkan kalau ada seseorang yang harus menjadi penanggung hutang, ya, artinya dia yang akan melunaskan, dia yang akan membayar apa yang menjadi tagihan-tagihan. Dia harus membayar semua apa yang menjadi beban hutang orang itu, ditanggungkan kepada dia. Itu nggak enak sekali, saudara. Apalagi ini menjadi penanggung dosa manusia. Ini bukan hal yang biasa. Ini hal yang sangat berat. Tetapi karena sekali lagi
cintanya Tuhan kepada manusia, kepada saudara dan kepada saya, maka Tuhan mau menjadi penanggung dosa manusia, dosa saudara, dosa saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Yesus yang sudah menjadi penanggung dosa kita? Akankah kita menganggap bahwa itu semua adalah angin lalu? Atau kita harus bagaimana? Saudara, seharusnya kita sebagai orang yang sudah mengalami cinta kasihnya Tuhan, yang sudah menerima anugerahnya Tuhan, yang sudah membebaskan kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya membayar hutang kita sendiri. Tapi karena anugerah Tuhan, kita dibebaskan dari tanggungan dosa itu. Dan Yesus Kristus Tuhan yang menanggungnya di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya. Seharusnya kita ini memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebagai apa, saudara? Sebagai ganti dari tebusan itu. Ada banyak orang yang tidak memahami akan hal ini. Tapi kita, orang yang mengerti bagaimana pengorbanan dan cinta Tuhan atas kita, mari kita mau berikan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Sekalipun itu belum cukup untuk membalas semua cinta Tuhan, membalas semua pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setidaknya apa yang kita bisa lakukan, kita mau lakukan semua itu untuk Tuhan. Saudaraku, berikan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada saudara, kepada saya, kepada kita semuanya. Bisakah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Maukah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan? Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita disadarkan betapa Tuhan mengasihi kita. Mari kita untuk belajar mengasihi Tuhan, yaitu dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, kuserahkan padamu. Kiranya firman Tuhan ini akan membukakan paradigma kita untuk kita menjadi pribadi yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi hidup kita semuanya. Kiranya Tuhan menyertai saudara dan damai sejahtera Allah memimpin hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.